Proses pembuatan akun pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta sempat mengalami gangguan server kemarin. Namun sejak Selasa pagi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memperbaiki server website dan dapat kembali diakses oleh masyarakat. Hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan PPDB DKI Jakarta. Server sebelumnya terganggu saat pembuatan akun sebelum melakukan verifikasi dan pemilihan tujuan sekolah. Pagi ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan melakukan rapat bersama dengan pihak penyedia server dan panitia PPDB. Hasilnya, sejak pagi ini kerusakan sistem sudah diperbaiki dan dapat diakses kembali oleh calon peserta didik baru. Anies juga pastikan kerusakan sistem tak kembali terjadi. Pelaksanaan PPDB juga diperpanjang hingga 11 Juni. Jadi sempat ada gangguan pada aplikasi dan sinkronisasi data, tapi alhamdulillah gangguan itu telah terbereskan, sekarang sudah selesai masalahnya dan warga sekarang sudah bisa melakukan pendaftaran akun untuk ke PPDB. Tadi pagi itu yang mendaftar sekitar 70-an ribu, sejam kemudian itu sudah menjadi 150 ribu lebih, artinya sudah berfungsi. Diperkirakan yang mendaftar nanti total sekitar 300 ribu, jadi sudah lebih dari separuh itu berhasil mendapatkan akun pendaftaran dan ini masih dibuka sampai dengan tanggal 11, jadi masih ada waktu. Dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selamat siang Demes. Kalau tadi sempat terjadi akses yang sulit dilakukan untuk warga melakukan pendaftaran, tapi hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akses sudah bisa kembali normal. Adakah informasi terkait hal ini Demes? Ya, selamat siang Yuda. Memang pembukaan PPDB ini sudah dilaksanakan memang sejak kemarin di tanggal 7. Tetapi memang yang dialami oleh seluruh calon peserta didik baru untuk mengakses website dari PPDB ini memang terkendala karena satu hari penuh kemarin sejak pagi sampai kemudian sampai malam ini tidak bisa diakses karena ada gangguan dari server di website PPDB itu sendiri. Tetapi mulai pagi hari ini sebenarnya sebelumnya Dinas Pendidikan juga sudah menginformasikan bahwa akan ada perbaikan sistem mulai tadi dini hari sampai pukul 12 siang ini. Tetapi sebelum pukul 12 siang ternyata server ini sudah bisa diakses kembali. Tadi juga sudah dinyatakan oleh Gubernur Anies Baswedan langsung di kantor Dinas Pendidikan dan langsung melakukan pemantauan, kemudian melakukan rapat dengan sejumlah pihak termasuk panitia PPDB itu sendiri, termasuk tadi ada juga di Telkomsel yang langsung datang ke lokasi sebagai penyedia jasa untuk server dari PPDB itu sendiri dan sudah bisa diperbaiki kemudian bisa diakses oleh masyarakat. Tadi juga saya sudah sempat menanyakan kepada beberapa orang tua yang juga ada yang berdatangan langsung ke kantor Dinas Pendidikan sebagai salah satu posko PPDB DKI Jakarta 2021 dan mengatakan memang untuk server untuk pembuatan akun pendaftaran PPDB ini sudah bisa diakses. Tetapi kalau hari ini saya bisa gambarkan kepada Anda, Yuda, bahwa memang PPDB dilakukan secara daring, tetapi posko yang offline yang ada di kantor Dinas Pendidikan ini juga dibuka untuk orang tua yang butuh bantuan. Dan rata-rata orang tua yang butuh bantuan di lokasi ini ternyata memiliki masalah lain, Yuda. Seperti misalnya ada berkas yang ketika dilakukan penguploadan begitu ketika diunggah pada masa pra pendaftaran yaitu mulai dari 24 Mei sampai 4 Juni kemarin ini sudah dilakukan tetapi tidak terbaca oleh sistem sehingga mereka langsung datang ke sini untuk mendapatkan solusi. Kemudian juga persoalan untuk calon peserta didik yang ingin masuk zonasi kemudian ternyata ada bermasalah dengan kartu keluarga yang tidak mencapai 1 tahun di DKI Jakarta sehingga memang mereka berusaha untuk melakukan untuk konsultasi langsung dengan panitia PPDB mengenai solusi yang bisa diberikan sehingga memang permasalahan dari PPDB ini mengenai pembuatan akun
yang kemarin sempat mengalami error selama 24 jam ini sudah bisa tertangani, dan hal itu juga dikatakan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, bahwa ketika pagi tadi sudah ada 70.000 data yang masuk, akun yang sudah terbuat, kemudian 1 jam kemudian setelah diperbaiki servernya sudah lebih dari 150.000 data yang masuk, dan ini data yang sudah masuk ini menurut Anies sudah 50% dari nanti seluruh peserta didik yang akan melakukan pendaftaran. Dan mengenai sebenarnya apa masalah yang dialami Yuda setelah kemarin selama 24 jam server ini error adalah karena ternyata Dinas Pendidikan ini mengupgrade atau melakukan perbaikan terhadap sistem yang dulu memang hanya satu arah, jadi masyarakat yang melakukan upload berkas ini bisa ataupun input formulir ini hanya satu arah begitu, sehingga kalau misalnya salah ini tidak bisa diperbaiki. Sementara untuk tahun ini Dinas Pendidikan berusaha untuk mengupgrade menjadi sistemnya adalah real time, sehingga kita ketika melakukan input data kemudian ada yang salah ini bisa langsung diperbaiki. Tetapi ternyata karena sifatnya real time kemudian banyak yang menggunakan secara bersamaan seluruh calon peserta didik, sehingga ada gangguan dari server, sehingga ada server yang sibuk kemudian mengalami gangguan. Tetapi Gubernur sendiri sudah memastikan bahwa gangguan ini tidak akan terjadi lagi, dan kemudian juga dengan adanya gangguan seperti hari kemarin, maka untuk masa pendaftaran ini pembuatan akun, kemudian nanti akan ada langkah selanjutnya verifikasi, pemilihan sekolah, sampai nanti terakhir di lapor diri, ini nanti akan diperpanjang sampai tanggal 11 Juni ini. Yuda. Ya, Demes, kalau tadi Anda katakan dengan diperpanjang hingga 11 Juni mendatang, berarti asumsinya permasalahan masalah accessibility, kemudian juga zonasi bisa diselesaikan. Tapi bagaimana apabila memang masih ada pendaftaran yang mengalami kendala terkait dengan masalah online, kemudian komplain terbanyak masalah zonasi ini, Demes, bagaimana dengan kondisi ini ke depannya? Ya, Yuda, untuk saat ini memang yang dikatakan oleh Gubernur tadi memang yang diperbaiki adalah persoalan yang masih terjadi kemarin, yaitu pembuatan akun. Sehingga memang persoalan itu yang menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan untuk diutamakan, untuk diselesaikan begitu ya Yuda. Tetapi mengenai berkas-berkas yang lain itulah yang memang ternyata menjadi masalah di hari ini. Jadi memang kemarin ketika dibuka posko PPDB ini, orang tua yang datang ke lokasi ataupun calon peserta didik itu sendiri yang datang ke kantor Dinas Pendidikan ini mengeluhkan adanya perbaikan akun. Tetapi hari ini seperti yang Anda katakan, jadi persoalan-persoalan lain seperti zonasi tadi, kemudian berkas seperti sebenarnya berkas yang mereka kumpulkan ketika masa pendaftaran ini sudah lengkap, hanya tinggal satu data yang ternyata tidak terbaca sistem, kemudian ternyata mereka tidak bisa membuat akun dan meneruskan proses PPDB ini, sehingga mereka langsung datang dan berkonsultasi. Tetapi kalau tadi saya mewawancarai salah satu orang tua, mereka sudah berkonsultasi dengan panitia PPDB mengenai adanya berkas yang tidak terbaca sistem, tetapi tidak ada solusi, dan mereka mengaku diberikan solusi untuk mencoba mendaftar ke swasta. Jadi tidak ada solusi untuk bisa memperjuangkan tetap masuk ke sekolah negeri, kemudian dengan berkas yang sebenarnya sudah mereka miliki, hanya saja tidak terbaca oleh sistem. Dan kita akan melihat sebenarnya memang PPDB ini perlu dilakukan evaluasi tidak hanya dari teknologinya, tetapi juga dari kebijakan. Sehingga kalau misalnya ada persoalan seperti ini, ada persoalan berkas yang tidak terbaca oleh sistem, maka ada kebijakan lain yang bisa dilakukan sehingga calon peserta didik ini tetap bisa mendaftarkan diri. Yuda. Baik, Putri Damas, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.